Ya, teman-teman, kembali lagi sama Mas Lutfi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part yang keberapa yang kedua ini ya. Kalau kemarin kita sudah bahas untuk pemasangan panel surya di rangka kanopi dengan bracket kanal si bajaringan ya untuk dudukannya. Nah, sekarang kita bahas untuk gimana caranya, istilahnya pengkabelannya teman-teman. Jadi dari panel surya itu bisa diproses sampai ke uh, untuk menyuplai satu rumah gitu. Jadi konsepnya Mas Lutfi di sini, PLTS yang dibuat adalah untuk membackup satu rumah, bukan hanya untuk kalau teman-teman lihat youtuber lain mungkin hanya karena kapasitasnya kecil, cuma untuk menghidupkan TV atau sebagai backup power kalau mati lampu pengecasannya lewat TV seperti itu, atau hanya untuk menghidupkan lampu. Itu enggak ya teman-teman. Jadi di sini konsepnya full satu rumah di sistem ATS. Istilah ATS gimana ya? Di satu rumah ini di sistem dengan smart ATS ya teman-teman kalau saya menyebutnya. Jadi ketika listrik dari baterai dan PV ini cukup, dia akan full disupport oleh panel surya. Kalau memang baterainya habis waktu malam dan tidak ada suplai listrik dari panel surya, otomatis nanti switch ke PLN seperti itu. Oke, langsung saja yang pertama ya. Sini kamera. Kita buka dulu ya. Ya ini tak buka sebagian kecil aja teman-teman. Enggak semuanya tak buka. Ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada kabel dari atas ya. Nah, ini dari atas ini adalah kabel yang dari atas mana? Dari atas panel surya. Ini kabelnya tipe 10 AWG 10 mili 600 volt. Nah, ini langsung masuk ke sini. Ini masuk ke box MCB yang saya fungsikan sebagai MCB-nya si panel surya. Jadi ini masuk lewat atas ini teman-teman. Terus dilanjutkan ke MPPT ini. Nah, sebelum lanjut ke MPPT, untuk amannya itu saya kasih loadnya ke arrestor juga, jadi sebagai anti petir teman-teman. Jadi manakala tersambar petir nanti akan diteruskan ke arrestor untuk ke ground yang sudah saya tanam di tanah seperti itu. Dan jangan lupa ya teman-teman, untuk pengkabelan ini harus safety teman-teman, soalnya ampernya kan besar. Jadi jangan sampai ada kabel yang istilahnya ngambang atau kurang kenceng, atau ada satu helai yang keluar sehingga nanti menyebabkan bodi MCB ini terbakar. Itu nggak aman ya teman-teman. Jadi dari saya sendiri juga mewajibkan untuk setiap instalasi ini pakai sepatu kabel. Sepatu kabel itu bahasa bodohnya, kalau bahasa tekniknya apa ya? Apa tuh bahasa tekniknya? Sembuh lali ya. Pokoknya pakai sepatu kabel inilah, sekun jepit itu. Ya mungkin gitulah, bisa search di Google ya, sekun jepit atau apa namanya gitu. Gitu teman-teman. Jadi lanjut lagi. Jadi ini dari kabel luar ini ada kabel grounding anti petir dan kabel PV. Terus ini mohon maaf ya teman, ini masuk ke sini. Nah ini saya buat lubang sedikit ya. Saya buat lubang sedikit di MCB boxnya. Di kabel hitam ini naik sini, masuk ke sini, dicabang ke arrestor. Tadi saya ulangi. Terus ini masuk ke sistem MPPT teman-teman. Mundur dulu. Oke. Jadi ini gini teman-teman, kalau berdasarkan pengalaman dulu sebelum saya lanjut membahas MPPT-nya ini sebetulnya sudah all in one smart inverter ya teman-teman. Jadi ada LVD-nya, ada ATS-nya, ada
istilahnya SCC itu sendiri built-in satu sistem ini ya teman-teman. Cuma menurut saya ya apa ya, kecerdasan buatan dari si smart inverter test fine ini tuh dia kayak lebih pro ke PLN. Jadi ketika PV itu panas-panasnya, padahal sudah saya setting ketika baterai menyentuh 26 volt langsung pindah ke DC mode, dia kayak settingannya nggak berubah sesuai apa yang kemauan kita. Makanya di sini tetap saya pakai MPPT luar gitu teman-teman. Jadi supaya pertama tadi untuk istilahnya apa ya, untuk kita itu supaya bisa lebih 100% mengendalikan alat ini sesuai kemauan kita gitu. Bukan dengan 100% kecerdasan buatan dari smart inverter ini sendiri. Itu teman-teman. Jadi gitu. Terus dari kabel ini ya minta buka sekalian. Ini kameramen kamera. Nah ini tak bukain nih khusus buat teman-teman semua ya. Jadi ini ya teman-teman, kabelnya ini ada di belakangnya yang conduit putih ini ya, dari sini. Bentar. Kabelnya tak sembunyiin di belakang conduit ini, belakang conduit ya teman-teman ya. Nah ini kabel dari panel surya yang warnanya biru sama merah. Jangan lupa teman-teman kalau pasang jangan kebalik ya plus minusnya, nanti alatnya bisa kebakar kalau kebalik gitu. Nah terus untuk si ininya PV nya langsung masuk ke input PV positif dan negatif. Lalu outputnya kita langsung bagi dua ya teman-teman, kita cabang. Jadi yang satu ini dari baterai ini masuknya dari kabel conduit putih ini ke sini, ini MCB baterainya, dan juga terhubung ke input dari inverter ini sendiri gitu. Jadi istilahnya kecerdasan buatannya itu sistemnya itu kalau dibuat seperti ini, jadi si SCC ini dia akan 100% bekerja sampai tegangan yang kita tentukan. Misalkan kita di float chargingnya 27 volt misalkan. Jadi ketika ini belum menyentuh 27,0 volt, dia akan terus kerja untuk menyerap energi dari PV untuk disalurkan ke rumah dan disalurkan ke baterai. Jadi apabila nanti dari PV ini kurang tegangan, otomatis ini juga bisa teman-teman, dari baterai ini langsung bypass ke sistem inverter ini tanpa memerlukan PV. Pokoknya intinya cara kerjanya dia akan berusaha semaksimal mungkin menyentuh float charging yang kita setting. Intinya ke situ. Kalau tidak pakai ini, hanya pakai ini teman-teman, hanya pakai smart inverter, itu nggak bisa teman-teman. Dia akan lebih pro ke PLN gitu. Terus dari inverter ini ada kabel input PLN dan output PLN ya teman-teman, yang terhubung ke sistem ATS ini dengan kabel ini juga teman-teman. Jadi ini kabel input, manakala diperlukan pengecasan, cuma ini hanya saya sambungkan tapi saya matiin teman-teman ATS nya. Jadi PLN inputnya saya matiin untuk yang menuju ke pengecasan. Cuma dari PLN nya itu saya set di source B nya ATS. Jadi manakala PV dan baterai ini sudah tidak bisa mensuplai, jadi istilahnya malam gitu misalkan ya, jam 12 malam baterainya habis gitu. Nah ini saya tidak memakai ATS dari smart inverter ini, cuma saya pakai ATS manual yang saya setting di sini.
Jadi cara bacanya gini teman-teman. Untuk beban yang untuk sumber tegangan yang pertama itu dibebankan ke A. A ini adalah murni dari output inverter ini. Manakala inverter ini sudah tidak bisa memberi tegangan, sudah tidak bisa memberikan suplai listrik, maka ATS ini akan pindah ke source B. Jadi source B ini sudah saya setting adalah PLN murni. Gitu. Yang nanti hasilnya dari sini akan masuk ke instalasi rumah ini. Jadi saya pisah teman-teman ya. Ini MCB ATS, ini khusus untuk PV dan anti petir, ini MCB rumah full. Mungkin teman-teman ada yang tanya, kenapa sih kok MCB-nya dibikin banyak gitu? Nggak bikin satu box gitu. Kenapa nggak dibikin seperti itu? Kalau menurut saya, ini sifatnya rumah. Rumah itu kalau menurut saya jangan formal-formal banget lah, masuk pakai panel box gitu ya, kaku gitu kesannya. Kalau ini kan kalau ada tamu atau ada teman kita yang tanya gitu kan, ini juga lebih bisa menjadi hiasan gitu, lebih terkesan mewah gitu. Jadi terkesan sombongnya itu ada gitu loh, gitu. Terkesan mahalnya tuh ada teman-teman gitu. Tapi kalau kita pakai box itu kan tertutup teman-teman, orang nggak tahu gitu. Nah kalau ini kan tahu gitu, orang tahu gitu, ini apa sih, semahal apa sistem ini ya. Itu ada kebanggaan tersendiri gitu teman-teman. Oke. pause dulu pause. Tiga. Nah jadi teman-teman, di video yang ini sementara saya bahas dulu untuk overall keseluruhan cara kerjanya. Nah nanti untuk per detailnya gimana, apa sih di alat ini tuh ada apa aja sih, di sini ada apa aja sih, nah, itu nanti saya bahas di video selanjutnya. Jadi ini istilahnya gambaran luasnya dulu lah, skematik gitu istilahnya kalau teknisi laptop itu bilang skematik. Jadi topologi panel surya di rumahnya Mas Lutfi gitu teman-teman. Ya semoga bisa menginspirasi. Toh kalau research itu mahal teman-teman, jadi kita beli ini beli itu, ternyata alatnya enggak kurang mumpuni gitu. Ini Mas Lutfi ada ini inverter bekas murah-murahan gitu kan kemarin buat UPS, ternyata setelah Mas Lutfi pikir juga, buat apa saya beli ini. Maksud saya sharing ke teman-teman itu gini teman-teman, ini kan bukan barang yang murah, barang sekali pakai 5 tahun 10 tahun lah baru rusak itu sudah bagus. Maksudnya seperti itu. Jangan sampai teman-teman ada sedikit research seperti Mas Lutfi kan, harus beli ini dulu, ternyata akhirnya nggak kepake karena fungsinya nggak maksimal gitu. Jadi menurut saya, menurut yang sudah saya terapkan, alat-alat yang teman-teman lihat ini tuh sudah alat yang istilahnya ringkas tapi tetap profesional teman-teman, dan istilahnya bisa bekerja secara 100% gitu. Contoh ini aja deh, dari ini aja teman-teman kalau mau bikin sistem PLTS, bikin sistem baterai apalah, pasti teman-teman akan milihnya adalah ada banyak jalan untuk menuju dari baterai ini ke listrik rumah. Paling gampangnya pakai inverter. Kalau pakai inverter, apalagi inverter yang high frekuensi, harganya nanggung selisih sedikit. Harga inverter kan mahal ya teman-teman. Mending teman-teman beli smart inverter ini, yang mau itu dia built-in mau apa, yang penting ambil fungsi inverternya aja teman-teman. Masalah itu SCC-nya masih PWM masih apa, itu kan bisa dibelikan dengan alat ini gitu teman-teman.
Kayak kemarin inverter Kenika 2000 watt itu harganya 4.100.000, 3.600.000. Teman-teman kalau beli yang kayak gini yang mungkin cuma 1000 watt atau 1500 ya, kalau 1500 nanggung kan nggak ada. Teman-teman ini beli ini 1500 harga 3 juta, terus beli SCC MPPT itu lebih murah menurut Mas Lutfi. Atau keuntungan yang kedua adalah ini tuh kipasnya sampai nggak pernah bunyi teman-teman, karena kerjanya ringan. Ini pun kerjanya cuma kadang-kadang, jadi kerjanya ringan gitu dibandingkan satu alat digeber secara maksimal itu takutnya nggak awet. Belum lagi resiko kena petir. Andai kata ini kena petir, ini sudah ikhtiar pakai istilahnya arrester, tapi kalau kena petir yang pertama kena adalah sesuatu yang berhubungan dengan panel surya itu sendiri. Apa itu teman-teman? Ya SCC ini kalau terhubung langsung ke sini otomatis modul kita rusak, nyawanya cuma ini, dan ini rusak selesai. Ini harganya nggak murah tuh, 5 juta ya kan? Yang kapasitas 3000 VA itu teman-teman. Jadi kebetulan pas banget itu teman-teman. Mungkin sharing-sharing Mas Lutfi soal topologi pengkabelan dari panel surya yang worth it menurut Mas Lutfi. Ya kalau ada kurang atau teman-teman ada saran atau keliru saya dalam menjelaskan, karena saya juga masih belajar ya teman-teman, bisa komen di bawah, bisa komen lah sekalian. Mungkin kalau jarinya nggak berat di subscribe teman-teman ya kan, nambah seduluran ya kan, dari situ nanti kita bisa belajar bareng gitu ya teman-teman ya. Sementara itu dulu sharing-sharing hari ini mengenai topologi panel surya ini, topologi listrikan maksudnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.